User center dalam desain interaksi, istilah ini sebenarnya kita sedang menekankan tentang perlunya pendekatan user center terhadap suatu pengembangan produk interaktif. Artinya, pengguna yang sebenarnya dan hal-hal yang menjadi tujuan si pengguna lah yang menjadi daya kekuatan terhadap pengembangan suatu produk interaktif, dan bukan hanya melulu tentang teknologinya saja. Sebagai konsekuensinya, suatu sistem yang didesain dengan baik justru akan langsung relevan terhadap berbagai macam aktivitas pengguna itu sendiri dan akan lebih support penggunanya, alih-alih malah membatasi penggunaannya. Jadi sebenarnya ini lebih bersifat filosofis dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat teknis. Ketika bidang HCI, Human Computer Interactions, katakanlah menjadi established, pada tahun 1985 ada pakar yang bernama John Cole dan Clayton Louis meletakkan 3 prinsip dasar yang mereka percaya akan membawa suatu sistem komputer menjadi useful atau bermanfaat dan mudah untuk digunakan. Ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus awal pada pengguna dan tugas-tugas mereka. Ini artinya pertama-tama kita harus memahami siapa yang akan menjadi pengguna dengan cara mempelajari kognitif mereka, perilaku mereka, antropomorfik mereka, dan karakteristik perilaku mereka. Hal ini memerlukan pengamatan terhadap pengguna yang sedang mengerjakan tugas-tugas normal mereka sehari-hari, kemudian mempelajari karakteristik dasar dari tugas-tugas tersebut, dan kemudian melibatkan pengguna tersebut di dalam proses desain. Yang kedua adalah pengukuran empiris. Pada tahap awal pengembangan, kita mengamati dan mengukur reaksi dan kinerja pengguna terhadap berbagai macam skenario yang sudah kita buat, juga terhadap berbagai macam manual dan seterusnya. Pada tahap berikutnya, pengguna berinteraksi melalui simulasi dan juga melalui prototype. Dan kemudian segala macam reaksi dan kinerja para pengguna tersebut kita amati, kita catat, dan kemudian kita analisa. Yang ketiga adalah desain yang bersifat iteratif atau berulang-ulang. Ketika problem ditemukan dalam pengujian pengguna, problem tersebut kemudian diperbaiki, kemudian lebih banyak lagi pengujian dan observasi dilaksanakan untuk melihat dampak dari perbaikan tersebut. Ini artinya bahwa desain dan pengembangan bersifat iteratif atau berulang-ulang mengikuti siklus desain, pengujian, pengukuran, dan redesign. Ini siklus ini diulang-ulang seperlunya. Ketiga prinsip di atas tersebut saat ini secara umum sudah diterima sebagai dasar bagi pendekatan yang bersifat user-centered. Kemudian kalau kita ingin lihat lebih dalam, fokus awal pada pengguna dan tugas-tugas mereka, prinsip di atas prinsip tersebut dapat diperluas dan diperjelas melalui 5 prinsip berikut ini. Yang pertama adalah tugas dan tujuan pengguna adalah kekuatan pendorong di balik pengembangan produk interaktif. Meskipun teknologi bisa memberikan banyak informasi tentang berbagai macam pilihan dalam hal desain, tetapi teknologi bukanlah daya pendorong utama dalam pengembangan produk. Alih-alih kita mengatakan misalnya di mana kita bisa mengimplementasikan teknologi baru ini, sebaiknya kita lebih berkata tentang teknologi apa yang ada yang bisa memberikan support yang lebih baik bagi tujuan-tujuan para pengguna. Yang kedua, perilaku pengguna dan konteks penggunaan dipelajari dan kemudian sistem dirancang untuk mendukung mereka, para pengguna tersebut. Ini bukan hanya tentang memahami tugas dan tujuan pengguna. Bagaimana orang melakukan tugasnya juga merupakan hal yang penting. Dengan memahami perilaku, kita menyoroti prioritas, preferensi, dan keinginan yang tersembunyi di dalam pengguna tersebut. Yang ketiga, karakteristik pengguna dipahami dan kemudian didesainkan. Ketika ada yang salah dengan teknologi, orang sering mengira itu salah mereka, salah penggunanya. Orang cenderung membuat kesalahan dan memiliki keterbatasan tertentu, baik secara kognitif maupun secara fisik. Produk yang dirancang untuk mendukung orang harus mempertimbangkan keterbatasan tersebut dan mencoba mencegah terjadinya kesalahan.
Aspek-aspek kognitif seperti perhatian, memori, dan persepsi perlu dipahami dengan baik. Aspek-aspek fisik meliputi misalkan tinggi, mobilitas, dan kekuatan juga perlu dipelajari. Selain karakteristik umum, ciri-ciri khusus untuk kelompok pengguna yang dituju juga perlu diamati. Misalnya untuk pengguna tertentu yang buta warna dan sebagainya. Yang keempat, pengguna diajak untuk konsultasi selama pengembangan dari mulai fase paling awal hingga fase paling akhir. Dan jangan lupa ada berbagai tingkat keterlibatan pengguna dan ada berbagai macam cara untuk konsultasi dengan pengguna tersebut. 5. Semua keputusan desain diambil dalam konteks pengguna, aktivitas mereka, dan lingkungan mereka. Ini tidak berarti bahwa pengguna secara aktif terlibat dalam keputusan desain, tetapi itu adalah salah satu pilihan saja. Kemudian tentang pengukuran empiris. Jika memungkinkan, tujuan usability dan user experience atau pengalaman pengguna yang spesifik harus diidentifikasikan, kemudian didokumentasikan dengan jelas dan disepakati di awal proyek pengembangan. Hal ini dapat membantu si desainer memilih antara berbagai desain alternatif dan kemudian memeriksa kemajuan saat produk mulai dikembangkan. Mengidentifikasi tujuan spesifik di awal berarti bahwa produk dapat dievaluasi secara empiris pada tahap reguler selama pengembangan. Kemudian tentang desain yang iteratif. Iterasi memungkinkan desain untuk selalu disempurnakan berdasarkan feedback atau umpan balik saat pengguna dan desainer terlibat dengan domainnya, keahliannya masing-masing, dan mulai mendiskusikan requirements, kebutuhan-kebutuhan, harapan, aspirasi, maka muncul perbedaan wawasan tentang apa yang dibutuhkan, apa yang akan membantu, dan apa yang layak akan mulai bermunculan. Hal ini menyebabkan perlunya pengulangan agar aktivitas saling menginformasikan dan perlunya untuk diulangi atau perlunya untuk perulangan. Tidak peduli seberapa bagus si desainernya, ide-ide perlu direvisi berdasarkan feedback atau umpan balik yang mungkin terjadi beberapa kali selama pengembangan. Hal ini sangatlah benar terutama ketika kita mencoba berinovasi. Inovasi jarang muncul secara utuh dan siap digunakan. Inovasi membutuhkan waktu, evolusi, upaya trial and error, coba-coba, dan memerlukan banyak kesabaran. Iterasi tidak dapat dihindari karena desainer tidak pernah mendapatkan solusi yang benar-benar tepat langsung saat pertama kali.